Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi di mata kuliah pengukuran dan implementasi perangkat lunak. Hari ini kita akan mulai masuk ke membahas tentang metode-metode apa aja sih yang bisa dipakai untuk melakukan pengukuran. Nah, tetapi kita nggak sampai membahas semuanya ya. Saya akan sampling beberapa aja, mungkin 4 atau 5 metode aja. Jadi nggak semuanya, karena sebenarnya ada banyak sekali ya kalau kita bicara tentang metode yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran. Oke, ini adalah target kemampuan akhir yang diharapkan. Jadi setelah pertemuan ini Anda diharapkan bisa mampu memahami metode-metode apa aja yang bisa dipakai sehingga nanti Anda tahu cara pakainya gimana. Terus outline materinya ini adalah beberapa metode atau mungkin kerangka kerja yang bisa kita pakai, yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama ada ServQual, eServQual, WebQual, Tree, dan TAM. Oke. Sebelum saya lanjutkan, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Jelas? Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, yang pertama adalah metode ServQual. Metode ServQual ini grand teorinya, ini dikemukakan oleh Parasuraman, Valery Azetmal, dan Leonard Elberry pada tahun 1988. Nah, metode ServQual ini mungkin Anda sering dengar ya ketika Anda menyimak seminar proposal kakak tingkat gitu ya, mungkin membaca beberapa literatur. Jadi ServQual ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan, yang namanya juga serve ya. Mungkin akronim dari service quality, jadi kualitas layanan gitu ya. Mengukur kualitas sebuah layanan berbasis persepsi konsumen atau pelanggan atau pengguna. Jadi di metode ini itu digunakan untuk mengukur layanan pada sebuah instansi atau organisasi, tetapi basisnya persepsinya itu berdasarkan penggunanya, kliennya, konsumennya. Nah, layanannya apa aja, Pak? Nah, ini bisa macam-macam ya, karena di sini masih luas. Di ServQual ini ada 5 dimensi atau 5 domain. Yang pertama adalah tangibles, kedua reliability, ketiga responsiveness, keempat assurance, dan kelima empati. Apa aja itu maksudnya? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi yang jelas di ServQual ini ada 5 dimensi atau domain. Memang idealnya konstruksinya pasti sebuah metode itu terdiri dari entah itu dimensi atau domain atau mungkin variabel. Pasti, karena nggak mungkin sebuah metode nggak ada tolak ukurnya berdasarkan apa, nggak mungkin. Pasti ada rata-rata ya. Nah, salah satunya ServQual ini berdasarkan 5 dimensi atau domain ini. Nah, masing-masing dimensi ini nanti akan diukur. Ngukurnya gimana, Pak, caranya? Jadi diukurnya itu mengcompare, membandingkan ya, antara harapan pelanggan, ekspektasi pelanggan kayak gimana, dan kenyataannya seperti apa yang dirasakan oleh pelanggan terhadap layanannya ini. Nah, nanti akan dilihat ketika ketika dibandingkan gitu ya, nanti akan ketemu ada celah nggak, ada gap nggak antar kedua hal tadi yang dibandingkan. Persepsinya begini, terus ternyata kenyataannya segini, wah ini ada gap. Nah, berarti ketika gap-nya makin luas, otomatis berarti kan antara ekspektasi dengan kenyataan berarti jauh. Jadi begitu cara mekanisme kerjanya, membandingkan harapan dan kenyataan. Nah, lalu seperti apa dimensi-dimensi yang ada di ServQual ini? Nah, yang pertama tadi seperti saya sampaikan adalah tangibles ya.
Tangibles ini gambarannya adalah fasilitas fisik, bisa disentuh, terlihat gitu ya. Merepresentasikan fasilitas fisik, perlengkapan, appearance dari pelayan. Jadi entah itu bajunya pelayan, entah itu di sana ada kursi atau enggak, lengkap enggak alat-alatnya. Nah, ini adalah dimensi tangibles. Oh, saya belajar di UNED, ternyata di sana lab-nya komputernya lengkap. Nah, itu bisa digambarkan fasilitas fisiknya, Rek. Nah, jadi dimensi yang pertama ini merepresentasikan layanan fisik atau fasilitas fisiknya, kelengkapan, apa yang dikenakan pelayan dan penampilan dan segala macam. Itu tangibles. Berikutnya adalah reliability. Ini merepresentasikan kemampuan untuk menyediakan layanan yang dijanjikan secara akurat dan handal. Jadi ini dimensi reliability ini menggambarkan seberapa mampu si layanan tadi itu bisa betul-betul akurat dan handal untuk digunakan. Itu reliability. Jadi janjinya di UNED itu pokoknya kalau apa namanya praktek di sana labnya bisa, komputernya bagus, nggak akan ngehang, kayak gitu ya misalnya. Jadi kalau dipakai itu nggak pernah ngehang, nggak pernah lag, misalnya kayak gitu. Terus responsiveness. Nah, ini menggambarkan kesediaan untuk membantu pelanggan, namanya responsif ya. Merepresentasikan kesediaan untuk membantu pelanggan dan menyediakan layanan yang cepat. Jadi misalnya ada kebingungan oleh pelanggannya, ada permasalahan pelanggannya, itu bisa dibantu, terus dia juga cepat. Jadi misalnya Anda masuk UNED sebagai mahasiswa baru gitu, Anda bingung, waduh saya harus gimana ya habis KRS ini. Mungkin ada layanan tertentu yang, oh Mbak, kalau habis ini silahkan menghubungi dosen pembimbingnya, dosen walinya, dan seterusnya. Gimana caranya? Nih bisa pakai Telegram ke dosen walinya yang disediakan oleh sister, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kesediaan terhadap melayani pelanggannya. Berikutnya adalah assurance. Assurance ini merepresentasikan knowledge atau pengetahuan dan juga kesopanan pelayan dan kemampuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan. Jadi bagaimana mungkin orang-orang yang ada tadi itu, yang melayani tadi itu sopan, terus punya pengetahuan. Kalau ditanya, Mbak, saya kalau kayak gini harus kemana? Misalnya Anda lagi ke BAK gitu. Oh, diarahkan ke sana, ini ke sini, dan seterusnya. Bukan yang, oh nggak tahu ya, dan bukan seperti itu. Nah, terus bagaimana kesopanannya, kemampuan memberikan kepercayaan terhadap Anda sebagai, katakanlah sebagai customer-nya gitu ya, konsumennya, dan meyakinkan Anda. Nah, itu adalah assurance. Yang terakhir adalah empati. Empati ini menggambarkan kepedulian dan perhatian individual terhadap pelanggan. Nah, jadi biasanya kan setiap pelanggan itu punya karakteristik yang masing-masing ya, beda-beda gitu ya. Ada yang cuek, ada yang sensitif dan seterusnya. Nah, bagaimana layanan tersebut tuh bisa merangkul semuanya tadi. Bisa nyaman untuk yang cuek, bisa nyaman untuk yang sensitif dan seterusnya. Nah, kan kebutuhannya beda-beda. Nah, tetapi layanan bisa mengcover itu semua. Nah, itu bisa masuk ke sisi empati. Loh Pak, kok nggak ada sistem segala macam? Nah, memang kalau ServQual ini umum gitu ya, masih layanan yang umum gitu, teman-teman. Oke, saya lanjut. Nah, selanjutnya, ada pengembangan dari ServQual tadi. Namanya metode e-ServQual, e-Service Quality. Dikembangkan oleh Chase, Jacobs, and Aquilano pada 2006, merujuknya pada granterunya si ServQual-nya Parasuraman. Nah, namanya juga ada I-nya ya di depan, ada E-nya, baca I ya saya bilang bacanya. E-ServQual adalah versi baru dari ServQual. E-ServQual ini dikembangkan untuk
mengevaluasi suatu layanan yang diberikan melalui jaringan internet, artinya digital. Gitu ya. ISOQUAL ini didefinisikan sebagai perluasan dari kemampuan suatu situs untuk memfasilitasi bisa untuk belanja, pembelian, distribusi secara efektif dan efisien, misalnya itu adalah e-commerce gitu ya. Nah, jadi arahnya ke sana, sudah lebih ke arah digital. Dimensinya, ini ada perbedaan dengan yang SEFQUAL tadi, Rek. Dimensinya, yang pertama ada efisiensi, yaitu kemudahan dan kecepatan dalam mengakses situs atau layanan tersebut. Seberapa cepat kita bisa mengakses layanannya. Nah, terus fulfillment atau penyelesaian. Segala macam transaksi yang dilakukan bisa diselesaikan sesuai harapan. Nah, jadi ini adalah salah satu indikator, salah satu dimensi yang ada di ISEFQUAL. Seberapa ini bisa semua transaksi itu bisa diselesaikan sesuai ekspektasi kita sebagai pelanggan misalnya gitu. Lalu sistem availability, ketersediaan sistem, semua fungsinya bisa jalan dengan lancar, bukan yang wah transaksinya nggak bisa nih, fitur searchingnya error dan seterusnya. Nah, jadi seberapa available sistemnya terhadap setiap harinya gitu ya. Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting adalah privacy, yaitu rahasia kita, menjamin kerahasiaan kita, keamanan kita ya, keamanan data kita, yaitu memberikan suatu keamanan dan jaminan terhadap data-data baik individu, individu atau pribadi sama ya, Jadi bagaimana si layanan tersebut tadi bisa menjamin keamanan data kita. Misalnya nama, alamat email, nomor handphone nggak disebar dan nggak mudah dilihat, terus maksudnya disandikan dan seterusnya. Nah, 4 dimensi inilah yang ada pada ISEFQUAL. Lalu ada pengembangan lagi nih, namanya WebQual atau Website Quality. Metode WebQual ini pertama kali dikemukakan oleh Stuart Barnes dan Richard Fidgen pada tahun 2000. WebQual ini adalah metode yang ditujukan untuk mengukur kualitas sebuah situs atau website. Jadi fokusnya di website ya. Namanya juga WebQual. Berdasarkan persepsi pengguna akhir. Sama, ingat semuanya berdasarkan persepsi penggunanya. Pengguna akhir tapi ya. Seiring dengan perkembangannya, nah metodenya ini berkembang mulai dari WebQual 1 sampai WebQual 4.0. Mengalami banyak versi indikatornya dan segala macam. Nah, jadi perkembangannya cukup pesat ini WebQual. Nah, ini beberapa histori perjalanan pengembangannya. Yang WebQual pertama ini fokusnya pada information quality atau kualitas informasinya. Nah, versi ini juga sudah diuji dengan menggunakan yang namanya Quality Function Deployment atau QFD. Nah, jadi WebQual pertama itu fokusnya di kualitas informasi dulu. Pada WebQual kedua, WebQual versi 2.0, ini ditambahkan lagi, yaitu interaksi. Nggak cuma kualitas informasi, tapi interaksinya. Dan memang ketika dibandingkan, memang terbukti bahwa interaktif website itu bisa mempengaruhi secara signifikan pembelian pelanggan melalui website. Jadi nggak cuma ini informasi yang bagus, ketika webnya itu interaktif, itu bisa berpengaruh signifikan terhadap daya beli gitulah istilahnya. Let's say ini adalah sebuah e-commerce gitu, study case-nya misalnya, melalui website. Nah, itu pada versi 2.0. Lalu pada versi 3.0, WebQual 3.0, ini juga ada beberapa perbaikan lagi. Nah, variabelnya terdiri dari kualitas informasi, indikator keakuratan, ketepatan waktu, kehandalan, interaksi tetap ada, reliable, interaction quality, serta will deliver promise. Sesuai janji. Gitu ya. Jadi pengembangannya cukup banyak. Terus
pada WebQual 4.0, pada pengembangan terakhir, ini telah mengalami perubahan dalam susunan variabel dan indikatornya. Punya 3 variabel, yaitu usability, information quality, service interaction, serta mempunyai 22 indikator pengukuran. Nah, jadi sudah makin makin dikembangkan lagi. Gitu. Nah, ini contohnya, bukan contoh, gambaran instrumen pada WebQual 4.0, di mana di sisi kiri tadi usability information tadi itu adalah kategori variabelnya, terus di sebelah kanan adalah indikatornya. Misalnya usability, kegunaan, I find the site easy to learn to operate. Saya mendapatkan si websitenya ini sangat mudah untuk dipelajari dalam mengoperasikan, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah gambaran indikator dan variabelnya pada WebQual 4.0. Terus ada juga sebuah metode yang namanya Technology Readiness Index atau TRI. Ini juga dikemukakan pertama kali oleh Parasuraman tahun 2000. Metode TRI ini adalah metode yang bisa kita gunakan untuk melihat tingkat kesiapan pengguna atau calon pengguna dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi baru, di mana seseorang akan memiliki sikap yang cenderung menggunakan teknologi baru dalam melakukan pekerjaannya. Jadi untuk melihat misalnya Anda punya sistem gitu ya, baru gitu ya, terus Anda tahu sistem ini akan digunakan misalnya di anak SMP X gitu ya. Untuk melihat seberapa siap mereka, Anda bisa menggunakan metode ini. Oh, ternyata mereka antusias nih, mereka sangat siap. Oh, nanti ada levelnya juga. Oh, mereka nggak siap dan seterusnya. Nah, jadi akhirnya kan dengan pengukuran ini akhirnya kita tahu bahwa oh, ternyata pasarnya, penggunanya kondisinya seperti ini nih. Sehingga gimana metode kita untuk mendekati mereka? Nah, misalnya gitu, untuk menyiasati dan seterusnya. Gitu ya. Menurut Parasuraman pada tahun 2000 dalam jurnalnya TRI, A Multiple Item Scale to Measure Readiness to Embrace New Technologies, ada 4 variabel pentingnya. Ada 4 variabel, 4 dimensi yang mempengaruhi tingkat kesiapan pengguna dalam memanfaatkan teknologi. Yang pertama ada optimisme, yang kedua innovativeness, ketiga discomfort, dan yang keempat adalah insecurity. Apa aja ini, Pak? Oke, kita akan coba bahas. Jadi dimensi optimisme atau optimisme ini adalah sebuah dimensi atau variabel yang merepresentasikan sikap atau suatu pandangan optimis seseorang terhadap penggunaan teknologi, yang percaya bahwa adanya teknologi itu bisa bikin efisien dalam kerjaan dia dan juga bisa ningkatin kerjaan dia sehari-hari gitu loh. Jadi sikap optimis misalnya kita, wah kalau ada teknologi itu pasti bikin kita cepat kerjanya, bikin kita efisien waktu, nah, bikin kita makin produktif. Nah, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Lalu dimensi innovativeness atau inovasi. Ini adalah gambaran suatu kecenderungan atau suatu ketertarikan seseorang untuk mencoba sesuatu yang baru, teknologi yang baru dalam koridor teknologi ya. Jadi rasa keinginan untuk nyoba, wah ada teknologi itu tuh, kayaknya bisa nih saya pakai untuk kerjaan saya. Pengen nyoba, pengen explore, nah kayak gitu. Lalu ada dimensi discomfort atau ketidaknyamanan, yaitu kurangnya wawasan atau penguasaan seseorang dalam menggunakan teknologi sehingga bisa nyebabin beban terhadap penggunaan teknologi tersebut. Jadi nggak nyaman. Karena apa? Mungkin kurang wawasan, rasa wah susah, nggak tahu nih gimana cara pakainya sistem ini. Jadi saya jadi makin nggak nyaman nih. Jadi karena nggak taunya itu bikin nggak nyaman. Ada teknologi baru, dia kurang tahu cara pakainya sehingga dia bikin dia nggak nyaman. Lalu berikutnya adalah dimensi insecurity, ketidakamanan. Nah, ini mewakili perasaan kurang percayanya terhadap
integritas teknologi tentang keamanan data dan ketersediaannya. Jadi ini ngerasa, wah kalau saya pakai misalnya saya update data saya melalui sistem ini, jangan-jangan nanti datanya bocor. Jangan-jangan nanti kalau saya butuh sewaktu-waktu nggak bisa. Nah, jadi itu adalah dimensi insecurity pada tree ya teman-teman. Outputnya ketika kita menggunakan metode tree ini nanti akan dikategorikan atau diklasterkan ke dalam 3 klaster, 3 kategori ya. Yang pertama adalah low technology readiness, medium yang kedua, dan yang terakhir yang paling tinggi adalah high technology readiness. Kapan Pak bisa dinyatakan bahwa penelitian tadi itu menunjukkan bahwa pelanggannya itu low, medium, atau high? Nah, ini ada ambang batasnya, teman-teman. Jadi nanti dari variabel tadi itu dikembangkan ke dalam indikator, lalu indikatornya Anda ukur gitu ya, Anda sebarkan kuesioner, Anda ukur di penggunanya, nanti akan dengan formulasi tertentu yang sudah sesuai standar, nanti akan jadi tree itu untuk mengkategorisasi ada nilai atau ambang batasnya. Jadi ketika tadi indikator sudah diukur, nanti dengan formula tertentu akan dihitung sehingga menghasilkan sebuah nilai readiness index. Dari situ tadi akan diklasterkan. Misalnya hasil readiness index-nya di bawah, nah misalnya yang low ini ya, kurang dari sama dengan 2,89. Oh, berarti hasil penelitiannya adalah tingkat kesiapannya rendah. Oh, ternyata angkanya di antara kurang dari sama dengan 3,51 atau lebih dari sama dengan 2,90. Oh, berarti medium. Atau di atas 3,51 berarti dinyatakan tinggi. Nah, jadi ini adalah output ketika menggunakan tree, teman-teman. Terus berikutnya, terakhir ada TAM namanya. Nah, TAM atau Teknologi Acceptance Model ini pertama kali ditemukan oleh Fred Davis tahun 89. TAM ini merupakan model yang dirancang untuk mengukur penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi. Jadi bagaimana penerimaan pengguna terhadap sebuah teknologi. Nah, TAM ini dikemukakan oleh Davis dengan beberapa variabel atau dimensi. Yang pertama ada perceived usefulness, perceived ease of use, attitude toward using, intention to use, actual system use. Perceived usefulness adalah kebergunaan atau kemanfaatan yang dirasakan. Perceived ease of use adalah kemudahan penggunaan yang dirasakan pada sebuah teknologi. Jadi beda ya, jangan sampai ketukar. Yang pertama itu perceived usefulness adalah manfaat kegunaan sebuah teknologi yang dirasakan. Oke, yang perceived ease of use adalah kemudahan untuk menggunakan teknologi yang dirasakan oleh pengguna. Jadi beberapa kadang ketukar ini ya. Terus attitude toward using atau sikap terhadap menggunakannya. Terus intention to use, niat untuk menggunakan. Actual system use, penggunaan sistem secara aktualnya seperti apa. Nah, ini adalah variabel yang ada pada TAM. TAM ini merupakan sebuah penyesuaian sebenarnya dari yang namanya Theory of Reasoned Action atau TRA, yang disebutkan bahwa dalam penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh minat perilaku berdasarkan kepercayaan pengguna, yaitu perceived of usefulness, persepsi kemanfaatan, dan persepsi kemudahan penggunaan. Jadi dasarnya di awal dari dua ini, persepsi kemanfaatan penggunaan, perceived of usefulness, dan persepsi kemudahan penggunaan atau perceived ease of use. Secara umum, dalam persepsi kemanfaatan atau kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan telah banyak dibuktikan bahwa kedua persepsi tadi itu memberikan pengaruh terhadap minat dan perilaku penggunanya. Tetapi
persepsi kemanfaat ini menjadi faktor yang utama dalam menentukan suatu perilaku. Jadi memang dibuktikan dua ini tadi ini sangat mempengaruhi, tetapi yang paling dominan itu yang persepsi terhadap kemanfaatan menurut Davis tahun 89 ya. Nah, ini adalah penjelasannya terkait variabel atau dimensi yang tadi teman-teman. Jadi di TAM ini persepsi kemanfaatan penggunaan adalah keadaan di mana seseorang itu yakin bahwa dengan menggunakan teknologi ini bisa memberikan manfaat terhadap dia dan meningkatkan kinerjanya. Kalau persepsi kemudahan penggunaan atau ease of use adalah suatu keadaan di mana seseorang ini yakin bahwa dengan teknologi tadi itu mudah untuk digunakan dan dipelajari. Teknologi baru itu mudah digunakan dan dipelajari. Jadi perasaan itu, keadaan itu yang direpresentasikan pada variabel perceived ease of use ini. Nah, kedua variabel ini kalau kita lihat di gambar ini arahnya mempengaruhi terhadap sikap penggunaan atau attitude toward using, merupakan suatu evaluasi mengenai keinginan dalam menggunakan teknologi tersebut. Lalu berikutnya ada intention to use atau minat perilaku untuk menggunakan, yaitu suatu sikap seseorang cenderung ada kecenderungan perilaku untuk tetap mengaplikasikan sebuah teknologi. Nah, jadi bisa dilihat susunannya ya. Dia dipengaruhi oleh perceived of usefulness dan attitude toward using. Anda mungkin masih ingat bagaimana variabel independent dan dependent ya. Nah, terus yang terakhir ujungnya adalah actual use, yaitu pemakaian aktual, merupakan keadaan seseorang yang merasa senang dalam menggunakan suatu teknologi jika pengguna tadi itu merasa yakin teknologi yang dipakai itu nggak sulit dioperasikan, memberikan manfaat, dan meningkatkan produktivitasnya dia. Nah, jadi variabel yang ada di TAM ini tadi, ini disusun dengan model konseptual seperti ini teman-teman, dengan makna sesuai dengan relasinya, dengan path-nya, dengan jalurnya. Nah, tetapi sangat memungkinkan dalam implementasinya itu ditambahkan variabel-variabel lain, variabel eksternal gitu ya, yang lain entah behavior, entah apa. Nah, bisa sangat mungkin dikembangkan gitu. Oke, itu mungkin yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan hari ini. Kita akan buka sesi diskusinya. Silakan apabila ada pertanyaan.